أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا wahlul 'uqdatam min alsinatina tafqahu aqwaluna Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun sadaqallahul azim. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Bukhari Hafizakallah, dan yang saya muliakan ahli jawatan kuasa, para asatidz wal ustadzat a'azzakumullahu jami'an, serta yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan juga pertolongan Allah lah pada malam hari ini khususnya kita semua dapat hadir dan berkumpul di rumahnya yang mulia ini melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan marilah kita memohon, berdoa, bermunajat kepada Allah agar setiap amalan yang kita lakukan, khususnya salat fardu maghrib yang baru ditunaikan, ianya mendapat taufik serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, masih lagi kita meneruskan tentang jenis as-sidqu yang kedua, yaitu jenis ketulusan. Yang kedua yaitu ketulusan terhadap diri sendiri. As-sidqu ma'an nafsi, telus dan jujur terhadap diri sendiri. Bagaimana caranya telus dan jujur terhadap diri sendiri? Yaitu dengan muhasabatuha, dengan menghisab diri tersebut. Bahwa melalui muhasabah, melalui hisab diri inilah setiap hamba akan mampu dengan izin Allah mensucikan dan membersihkan an-nafsu al-ammaratu bis-su' yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, qad aflaha man zakkaha, wa fi ayatin ukhra Allah juga menyatakan qad aflaha man tazakka. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimanakah cara untuk menghisab diri supaya kita selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sudah pernah kita sampaikan bahawa iblis dilempar dan dihalau oleh Allah daripada syurga karena an-nafsu al-ammaratu bis-su'. Bahkan termasuk manusia yang mula-mula menumpahkan darah, yang mula-mula hasad dan dengki di atas muka bumi ini adalah anak ataupun salah seorang daripada anak Nabi Adam yang bernama Qabil, yang Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 30, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Sadaqallahul azim. Jelas dalam ayat ini Allah menyatakan fatawwa'at lahu nafsuhu, bahwa nafsu, syahwat yang menghiasi perasaan, yang membisikkan, yang menghasut Qabil, salah satu daripada anak Nabi Adam tadi, untuk membunuh saudaranya, qatla akhihi,
membunuh saudaranya yang bernama Habil, faqatalahu. Dan karena ia taat, karena ia mengikuti dan tunduk terhadap syahwat dan nafsu tadi, ia pun sanggup membunuh saudara kandungnya sendiri yang bernama Habil. Kenapa? Karena asas utamanya adalah hasad dan dengki. Hasad kenapa tuan-tuan? Hasad karena fatuqabbila ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Karena Allah hanya menerima kurban daripada Habil dan Allah tidak menerima kurban daripada Habil. Anda boleh bayangkan buruknya nafsu al-ammaratu bisu'. Bahkan dalam bab ibadah pun sanggup manusia ini menumpahkan darah, apatah lagi dalam hal yang lain. Jadi tidaklah heran kalau di dunia ini adik-beradik, anak, orang tua saling bermusuhan, bahkan saling menumpahkan darah kerana harta, kerana tamak, kerana dengki. Ini punca utamanya tuan-tuan, selain daripada syaitan, adalah an-nafsu al-ammaratu bis-su'. Inilah yang Allah perintahkan untuk kita sucikan, untuk kita bersihkan, untuk kita jadikan ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjadikan nafsu ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, di antaranya adalah dengan jihad, yaitu dengan jihad nafsu tersebut sudah kita jelaskan. Dan yang kedua, untuk menjadikan nafsu ini taat dan tunduk kepada Allah, hendaklah kita senantiasa menghisap diri kita, senantiasa menghisap nafsu, syahwat dan hawa yang ada pada diri kita. Bagaimana cara menghisapnya? Sudah kita jelaskan, ada dua. Jenis yang pertama adalah ketika kita nak melakukan apa sahaja amalan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu perkara, khususnya perkara yang melibatkan ibadah, maka tanya dan lihat dulu. Kenapa saya nak lakukan ibadah ini? Untuk apa saya lakukan ibadah ini? Dan kerana siapa saya tunaikan ibadah di sini? Begitu juga perlu kita tanyakan syahwat dan keinginan kita juga. Adakah saya lakukan perkara ini sesuai seperti mana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebelum anda salat tadi, sebelum anda melakukan apa saja ibadah tadi, seperti membaca Al-Quran, sebelum anda bertasbih, maka perkara yang perlu anda tanya terlebih dahulu adalah, adakah amalan yang saya nak lakukan ini betul-betul saya lakukan kerana Allah? Karena Allah maksudnya apa tuan-tuan? Imtithalan li awamirihi. Kita tunduk, kita patuh, kita taat apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Anda, saya hari ini ke masjid, kenapa? Karena perintah Allah. Itu maksudnya karena Allah. So perlu juga kita faham, ketika mana anda dan saya berniat yang kita lafazkan kerana Allah Ta'ala, sahaja aku salat kerana Allah, sahaja aku bersedekah, sahaja aku berpuasa, apa saja amalan yang anda niatkan, khususnya melalui lafaz kerana Allah, itu maksudnya apa tuan-tuan? Bukan hanya maksudnya kerana anda menyebut lafaz Allah sahaja, bukan itu. Tapi kerana Allah di sini maksudnya kerana perintah Allah, kerana taat kepada Allah. Kalau bukan karena perintah Allah, saya tak buat. Itu maksudnya tuan-tuan. Kalaupun saya buat, bermakna itu bukan ibadah. Begitu juga apa saja perkara yang kita tinggalkan. Anda tidak merokok, anda tidak meminum arak, anda tidak berjudi. Kenapa? Kerana Allah. Maksud kerana Allah apa? Apakah karena anda mengatakan saya meninggalkan arak karena Allah? Bukan begitu maksudnya tuan-tuan. Kenapa saya tak dekati arak? Kenapa saya jauhi zina? Karena ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Itu maksud karena Allah. Cuma kalimat karena Allah itu short.
karena perintah Allah, karena larangan Allah, karena takut kemurkaan Allah, karena takut azab Allah, karena mengharap keridhaan Allah. Itu maksud karena Allah. Sebab itu kalau anda bersedekah betul-betul kerana Allah, anda tidak akan berfikir sama sekali untuk mengharapkan balasan. Bahkan ucapan terima kasih pun anda tidak perlukan kepada orang yang anda bantu. Yang Allah sebut dalam surah Al-Insan ayat yang ke-9. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Bahwa kami memberi makan kepada orang fakir, miskin dan juga orang yang ditawan di dalam perang semata-mata kerana Allah, karena mengharapkan keridhaan Allah, karena ianya adalah sesuatu yang disukai oleh Allah, kerana ianya adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, kerana perkara itu adalah satu daripada bentuk ketaatan saya kepada Allah. Itu maksud karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Bahwa kami, kata orang-orang yang bersedekah, memberikan makan dengan ikhlas, tidak sedikit pun mengharapkan balasan, apatah lagi ucapan terima kasih daripada orang yang kami beri makan tadi. Ini maksudnya tuan-tuan karena Allah. Jadi yang pertama, menghisap diri sebelum melakukan apa sahaja ibadah. Ibadah sama ada bentuknya perintah Allah ataupun larangan Allah. Saya ulang, anda dan saya menjauhi larangan Allah, kerana ini penting sekali untuk menentukan apa yang anda lakukan tersebut ibadah ataupun tidak. Saya katakan kenapa anda tidak merokok tuan-tuan? Karena merokok yang pertama menghabiskan uang dengan sia-sia. Dan yang kedua, merokok ini termasuk tabdzir tadi, karena sesuatu perkara yang dilarang dalam Islam. Dan yang kedua, ianya merusak kesehatan. Anda tinggalkan perkara itu karena kebanyakan alasannya adalah ekonomi, merugikan ekonomi anda dan juga kesehatan. Sebab itu anda jauhkan rokok. Saya tanya, adakah itu ibadah tuan-tuan? Belum. Karena anda tinggalkan bukan karena Allah, bukan karena itu larangan Allah, karena ada kepentingan diri anda, karena anda takut duit anda habis, karena anda takut diri anda rusak ataupun sakit. Tapi kalau anda jauhi karena takut kepada Allah, karena ianya larangan Allah, baru perkara yang anda tinggalkan tadi ibadah. Nampak tuan-tuan? Apabila kita tiada ilmu, inilah yang menjadi kerugian yang besar bagi orang yang beriman, yang Allah sebut dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi Allah, saya banyak kali ulang kepada kita semua, satu daripada bentuk kerugian manusia ini, kata Allah, yang Allah bersumpah dengan makhluknya sendiri, yaitu masa. Pasti manusia ini rugi. Rugi salah satunya juga tuan-tuan, bukan hanya mereka meninggalkan perintah Allah, melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah mereka tak buat, atau yang dilarang oleh Allah mereka lakukan. Tapi rugi di sini sebab perkara yang baik yang mereka lakukan sehari-hari tidak sama sekali dinilai sebagai ibadah. Ibadah sesuatu yang sudah pasti baik di sisi Allah. Tetapi adat ataupun sesuatu yang baik belum tentu ianya ibadah tuan-tuan. Tadi saya katakan kepada anda, hari ini contohnya anda membantu jiran anda. Kenapa anda membantu dan menolong jiran anda? Karena dia dulu pernah menolong saya, karena dia adalah jiran saya. Perbuatan anda baik tuan-tuan, baik, membantu orang lain. Tapi adakah ia ibadah? Belum. Sebab anda lakukan karena makhluk, bukan karena Allah. Karena dia jiran anda. Kalau bukan dia jiran anda takkan tolong. Itu maksudnya tuan-tuan. Nampak betapa bahayanya hidup tidak ada ilmu. Demi Allah saya katakan, setiap kebaikan yang anda lakukan di atas muka bumi ini, baru ia menjadi ibadah apabila anda niatkan karena Allah. Ini perlu dengan ilmu. Ilmu itulah hidayah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita bicara tentang hidayah, kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan, berikan kami hidayah ya Allah di jalan yang lurus. Hidayah ini ada dua maksudnya.
Ada hidayah at-taufiq wal ilham, ada hidayah ad-dilalah wal irsyad. Hidayah yang saya maksudkan di sini adalah hidayah al-bayan wal irsyad. Hidayah yang dengannya Anda tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Kalau saya tanya kepada Anda semua, Anda tahu dari mana bahwa salat itu fardu yang 5 waktu, bahwa arak itu haram di dalam Islam? Dari mana Anda tahu? Kata orang atau memang Anda tahu itu hukum dalam Islam? Yang Anda tahu tu itulah maksudnya hidayah, tuan-tuan. Itulah maksud hidayah. Tapi memang ada hidayah khusus. Yang ni taufik dan ilham. Maknanya hidayah yang khusus ini hanya mutlak milik Allah. Kalau Allah berkehendak tidak nak balikkan hati hamba tu, walaupun hamba tu merupakan isteri seorang rasul, anak seorang rasul, pakcik seorang rasul seperti Abu Talib, seperti isteri Nabi Nuh, seperti anak sebahagian daripada anak Nabi Nuh, seperti isteri Nabi Lot, yang tidak beriman kepada rasul yang diutus oleh Allah. Karena apa? Karena hati mereka tidak diberi taufik oleh Allah. Tapi kenapa Umar ibn Khattab, Khalid bin Walid, dan juga para sahabat yang dulunya sebelum masuk Islam mereka sangat anti, bahkan nakkan Nabi SAW itu binasa, na'udzubillah min dzalik, tuan-tuan. Tapi pada akhirnya menjadi manusia yang paling sayang kepada Rasulullah melebihi diri mereka sendiri, sebab hati mereka telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang pertama yang perlu kita lakukan untuk menghisap diri sebelum kita melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Ketika saya nak lakukan sesuatu amalan, maka tanya, adakah amalan ini saya lakukan untuk mengharap keridaan daripada Allah? Adakah saya lakukan kerana Allah? Ini penting, tuan-tuan. Semua setiap perkara apa saja yang Anda lakukan, sama ada perkara itu asalnya ibadah ataupun adat. Anda nak makan, maka perlu juga nanti, kenapa saya makan? Adakah saya makan ini karena Allah? Karena saya nak mensyukuri nikmat Allah. Karena dengan makan ini saya nak nanti beribadah kepada Allah. Baru dapat makan tu ibadah, tuan-tuan. Bukan setakat baca bismillah sebelum makannya saja. Dan ini termasuk apa saja perbuatan yang Anda lakukan. Saya ulang, sama ada perkara yang Anda nak lakukan tadi asalnya ibadah, seperti salat, baca Al-Quran, ini asalnya ibadah. Atau asalnya adat. Ketika Anda nak memakai pakaian sebelum tadi salat, Anda memakai pakaian itu karena apa? Anda tanya, adakah saya memakai pakaian ini betul-betul menutup aurat karena perintah Allah? Karena nak mengamalkan apa yang Allah suruh, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian kamu yang cantik, perhiasan ketika kamu nak pergi ke masjid, mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Adakah Anda memakai pakaian tersebut karena ujub, karena nak tunjuk kepada orang lain pakaian Anda baru, Anda nak riak? Ini penting, tuan-tuan. Walaupun memakai pakaian itu asalnya adat, tapi kalau sudah berubah niatnya, maka lain lagi hukumnya. Anda memakai pakaian yang baru saja Anda beli sebab Anda rasa nak dilihat oleh orang lain. Benar, tujuan Anda nak solat ke masjid, beribadah secara berjamaah. Tapi dalam masa yang sama Anda nakkan attention ataupun perhatian daripada orang lain dengan pakaian Anda tadi. Ini sudah ujub, tuan-tuan. Itu niat Anda sebelum Anda pergi ke masjid. Atau sebelum Anda pergi ke masjid tadi, Anda niatnya menutup aurat. Kemudian Anda nak memakai pakaian yang terbaik ketika berhadapan dengan Allah. Karena pakaian yang dikehendaki oleh Allah adalah pakaian paling bersih, paling suci. Dan begitulah seterusnya. Maka itu baru menjadi ibadah. Jadi kalau sesuatu yang tidak Anda niatkan sebelum melakukan sesuatu, ini yang saya maksudkan tadi, maka perkara itu bukan ibadah. Adat sahaja, tuan-tuan. Kenapa umat Islam pada saat salat jaga betul niatnya? Pada saat nak berpuasa malam tu jaga betul niatnya.
Tapi ibadah yang lain, baca Qur'annya, tasbihnya, berjalan ke masjidnya, membantu orang lainnya, menyampaikan nasihat. Karena apa Anda lakukan itu? Ini perlu ditanyakan sebelum kita buat dan sebelum kita tinggalkan sesuatu. Anda tinggalkan perkara yang lagha. Kenapa? Karena perkara yang lagha adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah, merupakan perkara yang menunjukkan bukan tanda orang yang beriman. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Saya tak nak bincang benda-benda yang lagha. Saya tak nak bicara benda-benda yang tidak sama sekali memberikan manfaat bagi akhirat saya terutamanya. Kenapa? Karena perkara yang lagha adalah perkara yang harus asalnya, tetapi tidak sedikit pun mendatangkan manfaat bagi hamba tersebut di dunia dan akhirat dia. Sembang kosong contohnya tuan-tuan. Adakah yang diharamkan? Tidak. Tapi perkara itu lagha. Duduk, minum di kedai, ketika ada majlis ilmu dan lain sebagainya. Contoh ya tuan-tuan, ya, bukan kita melabel dan menghukum, bukan. Kenapa? Karena lebih suka lagi benda yang sifatnya lagha. Maksudnya apa? Tidak bermanfaat untuk akhirat. Itu untuk bermanfaat untuk perut dia, untuk kesenangan nafsu dia. Nak tunggu masuk waktu isya, dia lakukan dan dia isi dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat bagi akhiratnya. Maka Anda rujuk dalam surah Al-Mu'minun, apa golongan orang tersebut? Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Ayat yang ketiga surah Al-Mu'minun, bahwa bukan golongan orang yang beriman kalau mereka suka melakukan perkara yang lagha, melibatkan diri kepada perkara-perkara yang lagha. Karena Allah mengatakan surah Al-Mu'minun tadi, tanda orang yang beriman selain salatnya khusyuk, mereka mesti akan jauhi apa saja perkara yang lagha, yang sama sekali tidak mendatangkan manfaat serta kebaikan, terutamanya untuk akhiratnya. Tuan-tuan, masih ada masa, masih lagi kita ada peluang untuk kita berfikir, untuk kita mementingkan akhirat kita. Wallahi saya katakan, dunia ini tak lama tuan-tuan, tapi perjalanan kita selepas alam dunia demi Allah sangat panjang. Belum saya bicara masalah akhirat tuan-tuan, di alam barzakh sahaja. Kalau saya tanya kepada kita semua tuan-tuan, bukan daripada zaman Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Saleh, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, sudah lebih daripada 1400 tahun lebih. Betul? Di mana dan kemana perginya Abu Jahal dan Abu Lahab? Saya mau tanya kepada anda. Belum bicara Fir'aun. Adakah mereka rileks, santai, tidur dalam kubur? Bayangkan 1400 tahun lebih menghadapi azab Allah. Yang pertama, bekal tak ada dah. Yang kedua, maksiat kepada Allah. Berapa lama sangat umur Abu Jahal dan Abu Lahab? Berapa lama sangat umur Tok Wan kita yang sudah dulu meninggalkan kita tuan-tuan? Umur umat Nabi Muhammad ini tak lebih, kata Rasulullah, lebih kurang 60-70 tahun saja. A'maru ummati baina 60 wa 70. Di antara 60-70 tahun sahaja. Tidak banyak dan tidak ramai yang lebih daripada itu. Kalau ada pun tak banyak yang umur 80, 90, 100 tahun, 70 tahun lebih. Sedikit. Maknanya majoritinya 6 atau 70 tahun. Bayangkan selama 6 dan 70 tahun tidak mempersiapkan sebanyak mungkin persediaan untuk alam barzakh dulu. Saya mau tanya, berapa lama alam barzakh itu yang mereka perlu lalui? Kalau saya bagi tahu tadi, Abu Jahal dan Abu Lahab saja sudah 1400 tahun lebih tuan-tuan. Bagaimana Fir'aun yang jauhnya masa Nabi Musa dan Isa ini lebih kurang 1000 tahun lebih. Antara Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad masanya lebih kurang 600 tahun tuan-tuan. Allahu Akbar.
Kemana mereka semua yang sudah pindah ke alam barzakh itu? Saya mau tanya dulu. Semua menghadapi kehidupan yang berikutnya. Alam barzakh itu hidup, tuan-tuan. Tapi kehidupan yang bukan sifatnya dunia, tapi namanya hayat barzakhiyah. Waktu dia bukan seperti waktu kita mengikut matahari dan bulan. Hanya Allah sahaja yang tahu, tuan-tuan. Tapi yang pasti mereka belum di alam akhirat, juga tidak berada di dunia. Belum lagi mereka ditentukan tempatnya syurga atau neraka, tuan-tuan. Yang pasti mereka yang ada di alam barzakh itu dua saja, satu daripada dua saja. Sama ada tempat yang mereka huni tersebut adalah lubang neraka Allah, atau alam barzakh, alam kubur itu sebagai taman syurga Allah. Selama 60 tahun habis masa untuk dunia sahaja. Sedikit sekali dia berfikir untuk akhirat. Dan dia berfikir bahawa bekalan akhirat itu cukuplah sedikit, yang cukup-cukup sahaja. Anda nak pergi ke Mekah pun, meskipun anda melalui travel, tabung haji, contohnya nak pergi haji dan pergi umrah, walau kita katakan sudah dipersiapkan semua, sudah ada disediakan makan dan tempat tinggal, tetap anda juga siapkan bekal. Betul tak, tuan-tuan? Anda masih lagi perlukan siapkan bekalan anda, sebab takut kurang, takut entah apa-apa yang berlaku. Kenapa dalam bab akhirat tak ada yang peduli? Kenapa tak ada yang takut, tak ada yang berfikir, tidak ada yang menghisap diri? Sudah berapa banyak bekalanku untuk akhirat, untuk alam kuburku? Anda dan saya tak tahu apa yang berlaku kepada keluarga yang telah mendulukan kita, tuan-tuan. Ibu, ayah, tok wan kita. Tak tahu kita apa yang sedang mereka alami saat ini. Karena saya katakan tadi dua saja. Kalau yang mereka alami itu berada di taman syurga Allah, alhamdulillah. Takutnya sebaliknya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya pernah sampaikan kepada kita semua, jangan lihat tanah kubur tu. Tanah kubur tu dunia. Alam kubur bukan dunia. Ini pun juga perlu ilmu, tuan-tuan. Jangan anda menilai ketika anda lalu di makam perkuburan. Oh, cantiknya kubur tu, tenangnya, rindang pohon dia, sejuk saja. La haula wa la quwata illa billah. Adakah anda fikir mayat dalam kubur tu tinggal di dalam tanah yang nyaman tu? Yang anda lihat tu itu dunia. Yang mereka dalam kubur tu sedang melalui apa? Alam barzakh namanya. Menakutkan, tuan-tuan rahmati Allah. Hanya Allah saja yang tahu. Dan kalaulah Rasulullah tidak memikirkan bahawa setiap umat Islam yang meninggal dunia ini wajib dikebumikan, maka Rasulullah berdoa kepada Allah supaya Allah perdengarkan umatnya ini bagaimana jeritan penghuni kubur itu ketika diazab dan disiksa, tuan-tuan. Allahu Akbar. Bahkan hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, yasma' kullu syai'in man haulahu illa ats-tsiqalaini. Seluruh makhluk yang ada di dekat mayat tu, tuan-tuan, dengar. Selain dua makhluk saja yang tak boleh dengar, jeritan, tangisan, pekikan mayat yang diazab oleh malaikat Munkar Nakir, yaitu bangsa jin dan manusia saja yang tak dengar. Yang lain semua dengar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hisab yang pertama tadi. Yang kedua, menghisab diri selepas kita melakukan apa saja amalan. Ini terutamanya yang asalnya adalah ibadah. Maka apa yang perlu saya hisab selepas saya beribadah? Yang pertama, adakah ibadah yang saya lakukan itu betul-betul karena Allah? Ikhlas karena Allah yang sudah kita jelaskan tempoh hari, seperti mana keluarnya susu daripada binatang ternak yang melalui proses antara darah dan juga bahagian yang ditampung selepas makanan dihadam di dalam perut binatang tersebut. Baru maknanya susu yang keluar daripada lembu. Ini Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 66. Ini adalah proses daripada darah dan najis sebenarnya, tuan-tuan. Maka adakah amalan kita betul-betul bersih karena Allah?
tanpa ada sedikit pun kita sekutukan Allah dengan apapun. Yang kedua, hisab. Selepas kita beribadah, adakah amalan yang saya lakukan ini mengikut apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maksudnya benar dan mengikut Rasulullah. Adakah wuduk yang saya ambil nih seperti wuduknya Rasul? Bukan maksudnya kita menyamakan diri kita dengan Rasul, tapi yang pasti kita disuruh untuk mengikut apa yang dibuat oleh Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini dalilnya. Salat seperti mana aku ajarkan kamu salat nih, salatku. Sebab tu kita belajar hadis nih, tuan-tuan. Walaupun kita tidak melihat Rasulullah SAW, tapi kita seakan-akan hidup di hadapan Rasulullah SAW. Dan salah satu adabnya ketika kita baca hadis Rasulullah, kalau ada orang yang tidak menghormati dengan menyembang, dengan dia buat lalai, dengan dia buat tak tahu ketika hadis Rasulullah disebut, ya, ini sama kata Imam Al-Qurtubi seperti dia bersembang di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Bukan hanya sekadar adab sahaja. Jadi yang kedua, selepas amal ibadah, selepas solat, isya, lagi baca Al-Quran, apa saja ibadah yang Anda lakukan, adakah saya lakukan seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah? Maksudnya, adakah baca Al-Quran ini seperti Nabi membaca Al-Quran? Adakah wuduk saya seperti wuduk Nabi? Adakah saya ke masjid seperti mana Nabi ke masjid? Fikirkan lagi tentang bab dunia. Fikirkan lagi tentang perkara-perkara yang dapat merusak khusyuk solat kita. Ini yang saya maksudkan. Ketika Anda iktikaf, ketika Anda berzikir, adakah saya dan Anda berzikir itu seperti mana berzikirnya Rasulullah? Ini. Sebab itu Rasulullah sebagai qudwah, sebagai asas utama yang perlu dan wajib kita ikut, tuan-tuan. Dalam hal ibadah, dalam hal hukum hakam syarak. Bukan barat, timur, utara, selatan kiblatnya. Kiblat kita ketika menjalankan hukum hakam syariat Allah adalah Rasulullah. Halal, haram, mubah, makruh, termasuk yang mandub, yang sunnah, ini semua merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada adat, bukan juga kepada rasional dan menurut pandangan kita. Ini kadang-kadang mengikut hawa nafsu, mengikut keinginan sendiri. Sebab itulah keluar daripada manhaj, daripada jalan yang benar. Sebab tidak berpegang kepada jalan yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah kata menjamin. Maknanya Rasulullah hanya menjamin mereka yang hanya berpegang kepada Al-Quran, ma intamassaktum bihima lan tadhillu abadah. Ini kata Rasulullah. Rasulullah jamin siapa yang berpegang kepada dua ini takkan sesat. Maknanya apapun urusan agama, hukum hakam, dia rujuk kepada dua ini, insya-Allah kata Rasulullah tidak akan sesat. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ketika kita mendapati ada kematian, musibah, bencana, kita rujuk kepada Al-Quran. Musibah, bencana adalah perkara yang tidak dapat dielakkan, bukan di bawah kawalan manusia. Maka apa yang perlu kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau qaddarallahu ma syaa fa'al. Kalau Allah sudah menetapkan dan menghendaki sesuatu itu berlaku, pasti berlaku. Sudah tertakluk, sudah termaktub dalam Lauh Al-Mahfuz, di dalam ilmu Allah. Maksud saya, tuan-tuan, ketika kita tahu itu adalah musibah, maka jangan tanya lagi teknologi Anda. Apa yang menyebabkan dia mati? Kenapa? Okey, kalau kita bicara kes jenayah, tapi tetap bab kematian itu, bahwa dia kena bunuh ataupun tidak, ajal dia memang sudah sampai, tuan-tuan. Ini yang Anda pertanyakan, bagaimana kalau orang yang bunuh diri, adakah dia memiliki diri sendiri? Tak. Untuk pengetahuan kita semua, dia sudah ditetapkan hari itu, saat itu mati. Cuma cara mati yang Allah berikan kita kebebasan untuk pilih. Inilah dengan menuntut ilmu.
Sebab kita nak mati dengan cara yang husnul khatimah. Akhir dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mati, semua pasti mati. Sebab itu kita katakan apa yang berlaku, contoh mohon maaf ya, COVID-19 yang berlaku. Termasuk juga umat Islam yang banyak syahid terbunuh oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis. Adakah kita katakan kalau tidak ada COVID-19, tidak ada Zionis, pada saat ini tidak ada peperangan, tidak jadi mati tuan-tuan? Bukankah Allah sudah mengatakan wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha? Allah takkan lambatkan ajal siapa sahaja. Siapa sahaja tuan-tuan. Tak kira siapapun manusia yang di negara manapun. Selagi dia ada jiwa, dia ada ruh. Dah sampai ajalnya, Allah takkan lambatkan. Tetapi alhamdulillah beruntungnya umat Islam saudara kita di Palestin. Mereka wafat dalam keadaan syahid. Kurang-kurangnya syahid akhirat. Karena tidak juga menjadi anda confused di sini. Bukankah anda belajar syahid itu kan orang yang mati syahid kan tidak perlu dikafankan, tidak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan. Tapi kenapa sebahagian besar jenazah yang ada di Palestin, walaupun kita katakan mereka syahid, mereka dikafankan dengan kain kafan, disolatkan. Kenapa? Tapi syahid, sebab tu kita belajar, syahid ada dua. Syahid yang terpuji ya, syahid dunia akhirat. Yang ni, kalau mereka yang berperang, mati dalam keadaan berperang tu, melawan, nak membela agama Allah, mati, yang ni tidak perlu dimandikan, disolatkan dah. Sebab mereka tidak perlu doa dan syafaat dah, sebab mereka sudah dijamin oleh Allah. Setiap titik darahnya menjadi penghapus dosa dia. Banyak sekali kelebihan orang mati syahid. Itu maksudnya tuan-tuan. Tapi kalau yang wafat itu bukan daripada golongan mujahidun atau mujahidat, orang yang berjuang tapi dizalimi haknya, ini dikatakan syahid, tapi syahid akhirat sahaja. Dia wafat tapi dapat pahala syahid nanti di akhirat. Ada yang kedua, syahid dunia tapi bukan di akhirat. Inilah yang paling ditakuti. Siapa yang syahid dunia tuan-tuan? Ada 3 golongan kata Rasulullah. Dan syahid ini rupanya nanti yang akan ditanya dan dihisab oleh Allah mula-mula. Yang pertama kata Rasulullah, awal ma yuqda alaihi an-nas yaumal qiyamah. Yang pertama, man kutila syahidan. Ketika di dunia ini dia mati dalam keadaan berperang melawan orang kafir tuan-tuan. Ketika dia berjihad, secara zahirnya dia berjihad memerangi orang-orang kafir, wafat dan mati, maka jenazah dia dihukumkan syahid. Jadi tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan. Cuma niat dia nak berperang tadi apa? Tujuan dia adalah supaya orang-orang mengingat jasa dia, supaya orang mengatakan dia sebagai pahlawan. Tujuan dia bukan karena Allah. Subhanallah. Dan ini yang Allah katakan, madza amilta fiha? Allah tanya kepada orang mati ni tuan-tuan, kamu dulu lakukan jihad tu untuk siapa? Qataltu fika hatta ustushhidtu ya Allah. Ini katanya, nak nipu juga tuan-tuan di hari akhirat. Saya dulu berjuang ya Allah, berperang sampai saya mati syahid karenamu. Apa kata Allah? Kadzabta. Anda penipu, Anda pendusta. Lakinnaka qatalta liqal annaka jari. Kamu ingat tak? Aku tahu, sebelum kuciptakan engkau pun aku tahu kata Allah. Kamu berperang tu supaya kamu disebut sebagai orang yang pemberani. Itu tujuanmu, supaya dipuji. Benar, ramai orang puji dan sebut namamu. Maka apa kata Allah? Perintahkan malaikat, umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Diperintahkan malaikat sentap mukanya, masukkan ke dalam api neraka ya Allah. Karena apa tuan-tuan? Karena riya. Hati-hati ibadah riya ini. Sebab itu ini syirik yang paling ditakuti oleh Rasulullah. Yang kedua,
akan disoal nanti pada hari kiamat. Orang yang rajin membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dan menuntut ilmu. Maka Allah tanya, "Madza amilta fiha?" Dulu di dunia aku berikan nikmat waktu sehat, apa yang kamu lakukan? Qara'tu fika Al-Quran wa 'allamtuhu wa ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika Al-Quran. Saya dulu ya Allah menghabiskan masa hidup saya untuk menuntut ilmu agamamu ya Allah. Dan saya ajarkan ilmu itu ya Allah. Bahkan saya juga orang yang rajin membaca Al-Quran ya Allah. Saya ajarkan Al-Quran itu ya Allah. Karenamu ya Allah, katanya. Tapi apa kata Allah? Kadzabta. Anda pendusta dan penipu. Anda ta'allamta liyuqal annaka 'alim wa qara'tal Qur'an liyuqal annaka qari. Dulu di dunia Anda menuntut ilmu. Tujuan Anda semata-mata supaya orang sebut Anda rajin penuntut ilmu. Sebagai penuntut ilmu, orang yang hadir di majelis ilmu, tujuan Anda untuk dapatkan pujian dan sebutan daripada orang lain itu yang Anda nak harapkan. Dan Anda baca Al-Quran juga supaya disebut Anda yang rajin membaca Al-Quran. Benar, banyak sekali orang memuji kamu, kata Allah, hamba-hambaku, sebab mereka tak tahu niat kamu. Tapi aku tahu, kata Allah, malaikat sentap nih muka hamba-hamba yang golongan seperti ini, yang riak ni, campakkan ke dalam api neraka, kata Allah. Ya Allah. Yang ketiga, rajulun tasaddaqa wa anfaqa min asnafi malihi kulli. Seseorang yang rajin membelanjakan hartanya, berinfak di jalan Allah, tuan-tuan, bersedekah, berwakaf dan lain sebagainya. Kemudian Allah tanya pada hari kiamat. Allah tanya bukan tak tahu ya tuan-tuan ya. Ini maksudnya hukum. Ini istifham inkari namanya. Madza amilta fiha? Dulu engkau kuberi nikmat harta, kata Allah. Apa yang kamu lakukan dengan harta tersebut? Ma anfaqtu. Tidak ada satu pun yang aku belanjakan, walaupun sesen ya Allah, melainkan semua yang saya belanjakan itu karena untuk mengharap keridhaanmu ya Allah. Maknanya dulu di dunia saya rajin bersedekah, berinfak karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, Anda penipu. Lakin fa'alta liyuqal annaka jawad. Anda lakukan perkara itu, tujuannya kata Allah bukan karena mengharap keridhaanku, bukan karena perintahku, tapi karena Anda nak dipanggil, nak disebut, nak digelar sebagai seorang yang dermawan, seorang yang pemurah. Tak boleh kata apa, tuan-tuan. Itu tujuan kamu nak bersedekah tu. Bukan karena aku, kata Allah, supaya orang lain sebut kamu orang yang pemurah dan dermawan. Faqad qila, kata Allah, benar, ramai betul orang puji kamu seorang yang pemurah dan dermawan. Tapi aku tahu apa niatmu. Maka Allah perintahkan malaikat campakkan ni ke dalam api neraka. Kenapa, tuan-tuan? Karena asal perkara yang dia lakukan tadi, tiga golongan ini adalah ibadah. Apabila asal satu perkara itu ibadah, tidak boleh diniatkan selain karena Allah sahaja. Lain halnya kalau asalnya adat. Makan, minum, tidur, duduk. Okey, itu adat. Anda niat tak niat tak ada masalah. Cuma dapat pahala kalau Anda niat duduk karena nak berfikir, nak menenangkan diri, mengingat Allah. Dapat pahalanya. Tapi asal duduk itu adat. Tapi kalau asal perkara yang Anda nak buat tadi adalah ibadah, salat, zikir, baca Al-Quran, bersedekah, menyampaikan amar ma'ruf, nahi mungkar, ini maksudnya yang berkaitan dengan perintah Allah. Anda dan saya niatkan karena lain, inilah yang menjadi punca utama tiga golongan tadi dihumban ke dalam api neraka Allah. Sebab asal ibadah itu ketika diniatkan bukan karena Allah, atau ada niat lain selain daripada Allah, itulah yang disebut sebagai syirik. Anda tahu syirik? Syirik ni lawan daripada perkataan tauhid. Tauhid maksudnya satu saja tujuan saya Allah, itu saja. Syirik tujuan saya Allah selain Allah, itu maksud syirik tu. Sebab tu orang kafir musyrik,
Ketika Rasulullah berada di Mekah selama 13 tahun, sebelum jayanya umat Islam mendirikan daulah Islamiyah di Madinah, mereka disebut sebagai orang kafir musyrik. Karena kafir banyak pada masa itu tuan-tuan. Pada masa jahiliyah, ada kafir yang memang tak mengaku Tuhan, namanya mulhid. Ada kafir yang menyembah api, majusi namanya. Ada kafir Nasrani, ada kafir Yahudi, ada namanya kafir musyrik. Termasuklah kafir musyrik ni Abu Lahab, Abu Jahal. Apa maksud kafir musyrik? Mereka menyembah selain kepada Allah juga. Walaupun mereka tahu Allah itu Tuhan yang disembah, tapi mereka letakkan ada patung-patung ni bersama dengan Allah posisinya. Anda tahu kenapa mereka letakkan patung di sekeliling Kaabah tu? Sebelum Kaabah ditaklukkan oleh umat Islam, ada lebih kurang 360 patung berhala yang disembah oleh orang kafir musyrik, tuan-tuan. Termasuk ke tempat Anda sa'i daripada Safa dan Marwah, dua bukit ini tempat ada patung khusus di situ yang disembah. Dan kurban, hadiun, dam, ini maksudnya daripada apa yang dilakukan daripada zaman Nabi Ibrahim. Maksudnya saya nak sampaikan, orang-orang kafir musyrik, mereka masih lagi mengikut, menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Sebab tu ibadah haji sudah dulu ada, walaupun Nabi belum diutus sebagai Rasul. Karena Kaabah itu memang sudah ada. Dan amalan haji itu memang sudah diajarkan melalui Nabi Ibrahim. Tetapi mereka yang merusak ajaran Nabi Ibrahim dengan perkara-perkara syirik. Nabi Ibrahim tidak pernah mengajarkan letakkan patung, nanti kalau kamu tawaf, buka baju. Anda tahu orang kafir musyrik, kalau mereka tawaf, mereka tidak memakai sehelai benang pun pakaian. Pada masa jahiliyah. Kenapa? Karena ada i'tikad dan keyakinan, tuan-tuan. Kenapa? Lelaki dan perempuan, ya, saya masukkan di sini, tuan-tuan. Anda rujuk dalam kitab fiqh sejarah, fiqh sirah. Kenapa mereka ketika nak tawaf tu perlu menanggalkan seluruh pakaian mereka? Tak kira lelaki dan perempuan. Karena keyakinan mereka, kalau kamu nak Allah tanggalkan dan hapuskan seluruh dosa yang ada pada badan dan diri kamu, tanggalkan pakaian kamu sebelum kamu melakukan tawaf tu. Itulah keyakinan mereka. Mereka yakin, mereka tahu Allah, tuan-tuan. Tapi mereka tidak tauhidkan Allah. Sebab tu mereka disebut kafir musyrik. Mereka kafir sebab mereka menyembah ada selain daripada Allah. Mereka dikatakan musyrik karena mereka tahu dan kenal Allah. Karena memang Nabi Ibrahim ajarkan syariat ini, tuan-tuan. Ajarkan tauhid ini. Maka orang yang mula-mula mencetuskan idea menyembah berhala, yang bernama Amru bin Lu'ay namanya. Dia inilah yang pencetus membawa berhala daripada negara-negara Yaman, Syam pada masa jahiliyah dulu. Dia bawa patung tadi, dan dia pun pengaruhi masyarakat yang ada di situ untuk kalau kamu ada keperluan apa-apa, kalau kamu ada hajat, minta melalui patung ni, kemudian mohon supaya patung ni meminta kepada Allah. Itulah maksud syirik, tuan-tuan. Perlukah Allah perantara, tuan-tuan? Direct saja. Itu maksudnya, ya, tuan-tuan rahmati Allah. Kemudian yang ketiga, an-nasihah lillah. Muhasabah diri tadi selepas amal, kita kena nasihatkan orang lain. Terutamanya diri kita, keluarga kita dan orang lain. Yang keempat, menghisap diri selepas kita melakukan amal ibadah. Adakah kita lakukan ibadah itu dengan dasar ihsan? Ihsan bukan kesian, ya tuan-tuan, ya. Ihsan di sini maksudnya muraqabah. Adakah Anda dan saya ketika salat, ketika beribadah, apa saja jenis ibadahnya, ketika itu perasaan dan keyakinan Anda seakan-akan Anda dapat melihat Allah. Dan pasti Anda dan saya tidak akan dapat melihat Allah di dunia ini. Dan Anda yakin Allah melihat dan mengawasi setiap perkara yang Anda lakukan. Ada tak rasa itu, tuan-tuan? Ketika Anda salat, ketika Anda baca Al-Quran, ketika Anda qiyamul lail, Anda ada rasa tak Allah mengawasi Anda? Kalau belum, Anda dan saya belum sampai level ihsan, tuan-tuan. Iman lain, Islam lain, ihsan lain. Ihsan yang tertinggi, tuan-tuan. Apa maksud ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yarak. Secara kesimpulan, ihsan kepada Allah maksudnya tidak ada ruang dan tempat
di mana Anda merasa Anda tidak diawasi dan diperhatikan oleh Allah. Itu maksudnya tuan-tuan. Anda pasti dan yakin, dimanapun dan bilapun, pasti Allah tahu apapun yang kita lakukan, apapun niat yang kita niatkan. Itu maksud ihsan tu. Terutamanya pada saat kita beribadah. Orang yang ikhlas ini karena dia sudah sampai ke level ihsan. Sebab dia tahu Allah melihat amalan dia tak perlu pun pujian orang lain. Sebab tu kalau dia bersedekah selalu dia pilih yang paling baik, yaitu secara tersembunyi. Bukan salah bersedekah secara terang-terangan, tapi yang paling afdal, yang paling selamat daripada riya, Anda sedekah secara tersembunyi. Karena adab-adab bersedekah ini juga ada. InsyaAllah nanti kita akan jelaskan. Yang kelima, syuhud munnatillah. Ketika Anda selepas melakukan amalan dan ibadah, adakah Anda bersyukur kepada Allah? Bersyukur kenapa Ustaz? Bersyukur karena Allah lah yang berikan taufik untuk kita dapat melakukan ibadah tu. Coba bayangkan kalau Allah tutup pintu hati kita. Allah tak beri taufik kepada kita semua tuan-tuan. Satu orang pun tak ada masuk ke masjid ni. Demi Allah saya katakan. Karena Allah yang beri taufik tu. Tapi soalannya, berapa ramai yang ingat dan bersyukur nikmat ni? Nikmat taufik yang Allah beri, nikmat taufik yang dengannya Allah mudahkan kita sampai ke masjid. Anda tak ada uzur pada malam hari ini, boleh datang berjamaah, Anda boleh mendengar majlis ilmu tanpa ada halangan tuan-tuan. Wallahi itu karena siapa yang beri? Karena Allah. Ada berapa ramai saudara kita yang di hospital tak boleh datang ke majlis ilmu tuan-tuan. Saya mohon maaf. Apatah lagi yang di dalam kubur, lagilah takkan mungkin dah. Sebab tu bersyukur tak kita kepada Allah dengan nikmat ni. Ini namanya nikmat iman. Yang Anda baca Rabbana atina fid dunya hasanah tu, wa fil akhirati hasanah. Inilah maksudnya. Ilmu yang bermanfaat, amalan soleh, nikmat iman. Itu syukur tak kita kepada Allah setiap kali kita melakukan amal ibadah. Sebab tu kata Imam As-Sa'di, selepas Anda melakukan apa saja ibadah, tak kira solat, sedekah, maka perlu Anda lakukan dua perkara. Yang pertama, mengucap alhamdulillah zahir dan batin. Maknanya Anda mengaku tak bahawa ibadah yang Anda lakukan itu karena pertolongan Allah, bukan karena baiknya saya dan Anda. Yang kedua kata Imam As-Sa'di, hendaklah selepas Anda melakukan ibadah apapun jenisnya, beristighfar dan meminta ampun kepada Allah. Karena tidak ada satu pun manusia khususnya yang melaksanakan perintah Allah, yang menjauhi semua larangan Allah secara sempurna dan perfect tuan-tuan. Pasti ada kesilafan dan kekurangan kita. Istighfar tu yang akan menampung kesalahan kesilapan yang kita buat secara sengaja atau tak sengaja sepanjang kita beribadah tersebut. Kemudian yang keenam, yang perlu kita hisap selepas melakukan apa saja amal ibadah, maka kita perhatikan apakah kekurangan daripada ibadah yang sudah kita lakukan tadi. Anda salat, maka cek balik apa salat saya tadi yang kurang ni. Apa yang menyebabkan saya tidak khusyuk? Adakah saya solat bermula daripada takbir sampailah salam betul-betul karena Allah? Hati-hati, saya pernah sampaikan kepada kita bab solat tuan-tuan. Tidak sedikit kadang-kadang orang yang solat tetapi secara hakikatnya dia berdusta. Contohnya, saya dan Anda wajib ketika nak solat pertama sekali niat dan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Betul? Anda dan saya hayati tidak apa maksud Allahu Akbar itu. Saya tahu, Anda tahu maknanya, Allah Maha Besar, ya. Tapi saya nak Anda paham dan hayati makna itu. Apa penghayatannya tuan-tuan? Ketika Anda berniat dan menyebut Allahu Akbar sekali dengan niat, maka pada saat itu Anda secara langsung dan tidak langsung telah mengiktiraf di hadapan Allah, ya Allah, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih besar daripadamu ya Allah.
Tapi soalannya ketika takbiratul ihram, selepas atau sebelum, kenapa dunia tak habis-habis masuk? Ingat anak, ingat mak ayah, ingat tok yang sakit, ingat adik-beradik yang sakit dan lain sebagainya. Pada waktu solat itu bukan tempatnya. Walaupun baik. Karena salat bainaka wa bainallah faqat. Saja tuan-tuan. Sebab itu saya katakan anda dan saya kata Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demi Allah, ini pengakuan kita di hadapan Allah tuan-tuan yang kedua. Selepas takbir tadi. Takbiratul ihram, ya Allah, saya mengaku ya Allah di hadapanmu engkaulah yang paling utama dan yang paling mulia ya Allah. Tak ada lagi yang lebih penting daripada engkau ya Allah. Tapi buktinya anda sendirilah yang tahu. Pada waktu salat itu betul tak Allah saja dalam hati kita. Yang kedua, ketika anda mengatakan salatku, ibadahku, hidup dan matiku, hanya seluruhnya aku persembahkan kepadamu ya Allah. Selepas salat hidup dia banyak benda yang lara. Banyak benda-benda yang bukan dia lakukan karena Allah. Saya mohon maaf, ini satu ungkapan seakan-akan kita berjanji tahu di hadapan Allah. Tiba-tiba kita tak buat, itu namanya pendusta atau tepat janji tuan-tuan. Idza wa'ada akhlafa. Ini tanda orang yang munafik. Saya mohon maaf. Apabila dia berjanji dia tak tepati. Janji ini kepada Allah tuan-tuan. Saya dan anda baca setiap kali inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati kita karena nak taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Buktikan. Kalau kita tak buktikan, bermakna kita ingkar janji di hadapan Allah. Baik, insyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan sebut nanti ada beberapa kelebihan daripada menghisap diri. Jadi saya akan sebut nanti apakah kepentingan dan kelebihan serta manfaat menghisap diri ini, sehingga ianya adalah perkara yang dituntut bahkan diwajibkan di dalam Islam, karena ianya berkaitan khususnya dalam hal akhirat ya. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna 'uluman wa tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.